Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kali ini kami akan mempresentasikan tugas kami yang berjudul Support Vektor Mesin. Sebelum lanjut ke materi, saya akan memperkenalkan rekan saya. Sini ada saya sendiri, Gita Marwa Dalmunte, ada Hafiz Desprana, ada Cesa Alia, ada Faras Hakim, dan Dika Alfadriski. Pada slide ini, saya akan menjelaskan pengertian dari SVM. SVM merupakan salah satu algoritma machine learning yang termasuk ke dalam supervised learning. Artinya, model dilatih menggunakan data yang sudah memiliki label atau kelas. Tujuan SVM ini adalah mengelompokkan data ke dalam kelas yang sesuai, misalnya kelas baik atau buruk. Awalnya, SVM digunakan untuk data yang dapat dipisahkan secara linear, yaitu menggunakan garis lurus sebagai pembatas. Namun, seiring perkembangannya, SVM juga dapat menangani data yang tidak dapat dipisahkan secara linear dengan menggunakan metode yang disebut kernel trick. Pada proses ini, setiap data dianggap sebagai sebuah titik. Posisi titik ditentukan oleh nilai fitur yang dimiliki. Misalnya, jika terdapat 2 fitur, maka data berada pada 2 bidang dimensi. Jika terdapat 3 fitur, maka data berada pada 3 ruang dimensi. Setelah semua data dipetakan, SVM mencari sebuah garis pembatas atau hyperplane yang mampu memisahkan kedua kelompok data dengan sebaik mungkin. Tujuan utama SVM ini bukan hanya untuk memisahkan data, tetapi mencari hyperplane yang memberikan pemisah paling optimal. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik. Terima kasih, Juwita. Pada saat ini saya akan menjelaskan tentang hyperplane. Nah, apa sih itu hyperplane? Nah, hyperplane merupakan garis atau bidang pemisah yang digunakan SVM untuk membedakan dua kelas data. Nah, jadi bentuk dari hyperplane ini dia bisa berbentuk garis atau berbentuk bidang untuk membedakan dua kelas data. Nah, pada case ini saya memiliki dua buah data. Yang pertama ada data yang berwarna merah, kemudian ada data yang berwarna kuning. Nah, di sini juga ada tiga kemungkinan hyperplane yang akan kita pilih. Nah, gimana sih untuk menentukan hyperplane yang paling optimal? Kita harus menentukan margin maksimumnya dulu. Margin maksimum yaitu jarak maksimum antara titik data dari kedua kelas. Nah, jadi hyperplane yang paling optimal itu harus jauh dari data yang satunya dan juga harus jauh juga dari data yang satunya lagi. Nah, coba kita lihat dari sini ada tiga kemungkinan. Nah, kita lihat dari hyperplane yang berwarna hitam. Nah, hyperplane yang berwarna hitam ini dia dekat dengan data yang berwarna merah, namun dia jauh dari data yang berwarna kuning. Nah, itu tidak termasuk dari hyperplane optimal. Begitu juga dengan hyperplane yang berwarna oranye. Dia dekat dengan data yang berwarna kuning dan jauh dari data yang berwarna merah. Nah, untuk garis hyperplane yang terakhir itu garis warna biru ini, itulah disebut hyperplane yang optimal karena dia jauh dari data yang berwarna merah, jauh juga dari data yang berwarna kuning. Nah, di sini juga ada garis putus-putus. Nah, garis putus-putus ini kita gunakan sebagai garis pembantu untuk membatasi item terluar dari setiap datanya. Nah, jadi kita harus menghitung maksimum margin antara hyperplane dengan garis terluar dari setiap data. Oke, next. Nah, di sini adalah bentuk dari hyperplane 2D dan hyperplane 3D. Nah, untuk hyperplane yang 2D dia berbentuknya linear atau dia garis. Nah, untuk hyperplane yang 3D itu dia berbentuk sebuah bidang. Oke, next. Nah, setelah kita mendapatkan hyperplane dengan margin yang maksimum,
Sekarang kita belum tahu nih dari titik data mana yang bisa kita gunakan untuk menghitung margin. Jawabannya adalah super vector ini. Nah, super vector adalah titik data yang paling dekat dengan hyperplane. Nah, super vector ini titik yang paling dekat dengan hyperplane. Yang dekat yang tadi kita ada garis putus-putus. Nah, data-data itulah yang kita gunakan untuk menghitung margin yang maksimumnya. Nah, kenapa kita gunakan data support vector ini? Karena dia merupakan data yang paling sulit diklasifikasi karena posisinya berada dekat dengan garis hyperplane. Nah, dengan support vector inilah bisa untuk menemukan hyperplane yang optimal. Oke, mungkin sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, terima kasih rekanku. Selanjutnya, itu adalah data linear dan data non-linear. Tadi sudah dijelaskan bagaimana cara kita menemukan hyperplane, support vector, serta margin dari data linear. Bagaimana dengan data non-linear? Pada data non-linear ini kita bisa aja untuk memisahkan antara data kelas A dan data kelas B dengan sebuah lingkaran. Nah, bagaimana dengan algoritma di SVM jika kita memisahkan kedua kelas itu dengan lingkaran? Nah, kita membutuhkan sebuah trik atau metode pada data nonlinear disebut dengan trik kernel. Next. Nah, kernel trik ini adalah sebuah fungsi matematika yang digunakan untuk mengubah dimensi data. Nah, di sini kondisi kita masih 2 dimensi. Untuk menggunakan data nonlinear, kita mengubah 2 dimensi menjadi 3 dimensi, seperti slide selanjutnya. Nah, pada slide ini sudah mengubah dimensi dua dimensi menjadi 3 dimensi. Kita dapat menemukan sebuah garis pembatas data A dan data B untuk menemukan hyperplane. Next. Nah, ini tampilannya sama-sama 3 dimensi, hanya saja gambar pertama itu bentuk bidang dan gambar kedua itu bentuk koordinat. Nah, pada kondisi 3 dimensi ini, pada data non-linear kita dapat menemukan garis pembatas, margin, serta super vektor atau data mana yang dikatakan data super vektor itu kita dapat menemukan menggunakan trik kernel ini. Selanjutnya adalah algoritma SVM yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, jadi sekarang kita akan memasuki pada algoritma SVM. Nah, tadi kan sudah dijelaskan juga oleh rekan saya. Jadi di SVM ini mula-mulanya itu dia dipakai untuk perhitungan linear, kemudian mulai berkembang sehingga dikenal adanya itu kernel. Nah, tapi pada video ini kami hanya akan menjelaskan bagaimana cara tipe linear itu perhitungannya. Nah, untuk rumus pertama yang ada di linear ini tuh ada pertama persamaan hyperplane, yaitu W dikali X ditambah B sama dengan 0. Nah, ini tuh sebenarnya bentuknya itu mirip persamaan garis lurus yang pernah mungkin kita pelajari dulu waktu sekolah ya. Cuma notasinya itu sedikit berbeda aja. Nah, di sini X itu adalah data kita. Nah, W itu adalah vektor bobot yang menentukan arah atau kemiringan garisnya. Dan B itu adalah bias yang menentukan posisi garisnya. W dikali X di sini itu artinya bisa apabila kita nanti memiliki dua fitur, jadi dia W1 dikali X1 ditambah W2 dikali X2, seperti itu. Nah, dari persamaan ini, kemudian SVM itu juga memiliki aturan klasifikasi, yaitu YI dikali W titik XI ditambah B. Nah, harus lebih besar sama dengan 1. Nah, jadi YI di sini nilainya -1 atau +1, tergantung kelasnya. Nah, pada SVM, misalnya kita memiliki dua fitur, untuk penentuan kelasnya itu sendiri menggunakan -1 atau kelas +1. Nah, kenapa dikali YI? Supaya satu rumus ini tuh bisa otomatis mengecek dua kelas sekaligus. Dan kenapa harus lebih besar sama dengan 1, bukan 0? Karena kita mau titiknya ini benar-benar berada di luar area margin. Jadi dia bukan cuma sekedar di sisi yang benar aja gitu. Selanjutnya,
Nah, oke, rumus keduanya itu adalah margin. Nah, yaitu 2 dibagi norma W. Jadi simbol yang garis-garis itu adalah norma ya. Norma W itu adalah panjang dari vektor W, dihitung pakai akar dari W1 kuadrat ditambah W2 kuadrat, dan seterusnya ya, tergantung dari fitur yang kita gunakan. Nah, ini sebenarnya juga bentuk dari teorema Pythagoras. Nah, akar 2 di rumus ini tuh asalnya dari 2 garis margin yang ada di SVM. Jadi, satu garis W titik X ditambah B sama dengan 1 itu adalah batas kelas untuk positif, dan satu lagi sama dengan minus 1. Nah, itu batas untuk kelas negatifnya. Jadi, jarak antara dua garis ini, kalau dihitung hasilnya itu persis 2 dibagi norma W. Garis margin itu garis putus-putus yang sudah dijelaskan oleh rekan saya tadi. Jadi, jarak antara garis putus-putus untuk kelas plus 1 dengan jarak garis putus-putus dengan kelas minus 1. Nah, yang perlu dicatat di sini itu adalah kalau kita mau marginnya besar atau jarak antara garisnya itu tadi besar, nah otomatis pembaginya ini, norma W ini harus kecil. Nah, jadi ini hubungannya itu sedikit berbanding terbalik ya, dan ini yang bakal jadi dasar rumus untuk langkah berikutnya, yaitu fungsi objektif. Di mana rumus ketiga ini yang jadi tujuan optimasi SVM, yaitu meminimalkan setengah dikali norma W kuadrat. Nah, kenapa kita meminimalkan norma W, bukan langsung memaksimalkan si marginnya? Karena secara matematis itu sebenarnya sama aja ya. Margin sama dengan 2 dibagi norma W itu, jadi minimalkan norma W itu otomatis juga memaksimalkan margin. Tapi meminimalkan margin justru lebih gampang diproses karena cara komputasi itu lebih mudah gitu loh. Nah, kenapa dipangkatkan 2? Supaya fungsinya itu jadi mulus dan gampang diturunkan menggunakan kalkulus. Kalau pakai akar kuadrat langsung, turunannya nanti bakalan jadi ribet, dan kenapa dikali setengah itu sebenarnya murni trik matematika ya, biar pas diturunkan nanti pangkat 2-nya itu hilang dan hasilnya jadi lebih rapi. Jadi sebenarnya ini juga nggak mengubah jawaban akhir sama sekali ya. Nah, jadi intinya itu kalau dari 3 rumus tadi lah, kalau kita mau pemisah dengan margin yang selebar mungkin ya, itu dicapai dengan meminimalkan panjang W, tapi tetap harus memenuhi syarat semua titik data terklasifikasi dengan benar. Nah, selanjutnya, sekarang kita akan memasuki kepada contoh perhitungannya. Anggap saja kita baru aja menerima dataset ini ya. Jadi ada 4 buah titik data dengan 2 buah fitur X1 dan X2. Nah, titik A itu ada di X1, titik A itu ada di 1,1 kelasnya minus 1, titik B di 0,1 kelasnya minus 1, titik C di 3,3 kelasnya plus 1, dan titik D di 4,3 kelasnya plus 1. Tujuan kita di sini adalah mencari garis pemisah terbaik antara kelas minus 1 dan kelas plus 1 ini. Lalu menghitung marginnya, nah semua nanti dihitung manual dari data mentah ini. Untuk plot gambarnya bisa kita lihat di samping. Ya, itu ada yang titik berwarna biru, itu untuk kelas Y sama dengan minus 1, dan yang titik berwarna merah itu adalah kelas Y sama dengan plus 1. Selanjutnya, nah, jadi langkah pertamanya yaitu di sini adalah, pertama kita akan mencari kandidat support vektornya itu. Jadi, langkah pertama di sini kita cari dulu titik-titik yang paling berdekatan antara dua kelas. Kenapa begitu? Karena garis pemisah yang optimal itu selalu ditentukan oleh titik-titik yang paling dekat dengan kelas lawannya pada SVM, bukan oleh titik yang jauh di tengah kelompoknya. Kalau kita lihat dari dataset kita ya, titik A itu di 1,1 dengan perwakilan dari kelas minus 1, dan titik C di 3,3 dengan perwakilan kelas plus 1, itu adalah pasangan titik yang paling dekat antara dua kelas. Nah, dari kedua titik ini bisa kita anggap sebagai kandidat support vektornya yang nanti akan kita gunakan dalam perhitungan untuk menentukan hyperplane-nya kita itu atau garis pemisahnya nanti. Selanjutnya, nah, pada langkah kedua ini kemudian kita akan menyusun persamaan constraint aktifnya. Karena titik A dan C ini kita anggap sebagai support vektor tadi ya, maka tanda lebih besar ya yang di rumus sebelumnya itu, tanda lebih besar sama dengan yaitu
kita berubah jadi tanda sama dengan. Artinya titik-titik tadi, titik A dan C ini posisinya itu bisa dikatakan tepat berada di garis margin atau garis putus-putus tadi, bukan cuma di luar garis marginnya atau mungkin di sekitar areanya itu. Nah, untuk titik A 1,1 dengan kelas -1, W di titik 1,1 ditambah B sama dengan -1, kalau dijabarkan lagi ya, itu bakal menjadi W1 ditambah W2 ditambah B sama dengan -1. Nah, untuk titik C 3,3 dengan kelas +1, W di titik 3,3 ditambah B sama dengan +1, atau kalau dijabarkan ya, ini kan dikali ya. Jadi bakalan 3W1 ditambah 3W2 ditambah B sama dengan 1. Nah, sekarang dari sini kita memiliki dua buah persamaan. Nah, tapi dari dua buah persamaan ini ada 3 variabel yang belum kita ketahui, yaitu ada W1, W2, dan B. Nah, selanjutnya, kemudian kita akan menentukan arah vektor W-nya. Di sini kita akan memakai satu buah sifat penting dari SVM ya, yaitu vektor W itu dia selalu tegak lurus terhadap garis hyperplane. Nah, karena itu W searah dengan garis yang menghubungkan dua support vektor kita, yaitu A dan C. Kalau kita hitung dulu vektor arah dari A ke C-nya itu C dikurangi A, yaitu 3 kurang 1, 3 kurang 1, ya sama dengan 2,2. Artinya, karena W sejajar dengan 2,2, maka rasio antara W1 dan W2 itu sama. Jadi, W1 sama dengan W2. Ini nanti yang akan kita pakai di langkah berikutnya. Selanjutnya, nah, kemudian kita akan menyelesaikan sistem persamaannya di sini. Sekarang kita akan menggabungkan hasil daripada langkah 2 dan langkah 3 tadi untuk menyelesaikan sistem persamaannya di sini. Pertama, kita akan mengurangkan dua persamaan dari langkah 2, 3W1 tambah 3W2 tambah B dikurangi W1 tambah W2 tambah B, sama dengan 1 dikurangi -1. Hasilnya 2W1 ditambah 2W2 sama dengan 2. Atau kalau kita sederhanakan lagi ya, itu menjadi W1 ditambah W2 sama dengan 1. Kemudian karena kita tahu dari langkah 3, kalau W1 sama dengan W2, ketika kita substitusi W1 ditambah W1, W1 ditambah W1 sama dengan 1. Jadi 2W1 sama dengan 1. Dan akhirnya W1 sama dengan W2 sama dengan 0,5 ya. Jadi 1 dibagi 2. Dia pindah. Terakhir, kemudian kita akan mencari B-nya dengan mensubstitusikan kepada persamaan di titik A. 0,5 ditambah 0,5 ditambah B sama dengan -1. Jadi 1 ditambah B sama dengan -1 dan B sama dengan -2. Jadi hasil akhirnya itu W sama dengan 0,5 dan 0,5 dan B sama dengan -2. Lalu selanjutnya, nah, kemudian di sini kita akan menghitung margin. Sekarang kita perlu menghitung marginnya pakai rumus yang sudah kita bahas di awal tadi. Pertama kita hitung norma W, akar dari 0,5 kuadrat ditambah 0,5 kuadrat. Nah, sama dengan akar 0,5. Kira-kira itu sekitar di 0,707. Lalu untuk marginnya, 2 dibagi 0,707 ya, sama dengan kira-kira 2,83. Nah, artinya jarak antara dua garis margin kita itu sekitar 2,83 satuan. Jadi jarak antara garis putus-putus tadi ke garis putus-putus sedang itu adalah 2,83 satuan. Nah, ini lebar pemisah yang dimaksimalkan oleh SVM. Dan yang menarik di sini, hanya titik A dan C yang menentukan nilai ini. Jadi titik B dan D itu sama sekali nggak berpengaruh ke hasil perhitungannya. Selanjutnya, nah, di sini kita akan melakukan penyelesaian persamaan akhir dan juga verifikasi. Nah, sekarang kita akan menulis hyperplane finalnya itu 0,5x1 ditambah 0,5x2 dikurangi 2 sama dengan 0 yang kita dapat dari sebelumnya. Kalau disederhanakan, ini jadi x1 ditambah x2 sama dengan 4. Nah, fungsi keputusannya itu fx sama dengan sin dari 0,5x1 ditambah 0,5x2 dikurangi 2. Nah, dari sini kita bisa memverifikasi ke titik yang bukan support vektor kita tadi. Misalkan titik
titik A dan titik D, karena kita tadi sudah menggunakan titik B dan juga misalkan titik B dan D. Nah, jadi verifikasi ke titik ini yang bukan supervektor ini, itu biar kita itu yakin hasil kita itu udah benar gitu. Nah, misalnya untuk titik B 0,1 dengan kelas -1. Nah, 0,5 dikali 0 ditambah 0,5 dikali 1 dikurangi 2. Hasilnya -1,5. Kalau dikali Y-nya ya, Y-nya itu yang -1 kelasnya itu tadi. Nah, hasilnya itu 1,5 dan itu lebih besar sama dengan 1. Berarti benar. Artinya SVM benar untuk memprediksi bahwasanya atau mengklasifikasi bahwasanya titik B ini itu berada di kelas -1 atau titik biru. Nah, selanjutnya kita akan mencoba untuk yang titik D 4,3 dengan kelas +1. Nah, 0,5 dikali 4 ditambah 0,5 dikali 3 dikurangi 2, hasilnya 1,5. Kemudian dikali Y-nya yang +1 nih ya, karena kelasnya itu D itu dikatakan +1 pada dataset. Nah, tetap hasilnya juga 1,5, lebih besar dari sama dengan 1 juga. Berarti di sini hasil klasifikasinya itu juga benar. Jadi hasil perhitungan kita itu valid untuk seluruh titik dataset. Selanjutnya kita akan melihat demonstrasi yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, terima kasih. Di sini saya akan melakukan demonstrasi pada. Saya stop sharing dulu. Bentar. Oke, apakah sudah kelihatan gambar dari Google Colab ya? Oke. Langsung saja kita lakukan demonstrasi menggunakan Google Colab untuk dataset yang kami punya. Pertama-tama yang harus dilakukan adalah mengupload dataset yang dipunya ke dalam Google Colab. Oke, selanjutnya itu kita panggil library yang dibutuhkan untuk menjalankan model SVM yang kita butuhkan atau yang kita gunakan nantinya. Kemudian kita tambahkan kode dataset PD ini untuk membaca dan menampilkan isi dari dataset yang kita punya. Kemudian kita tambahkan dataset atau ini untuk merubah data label yang sebelumnya ini adalah huruf atau depan, atas yang atau kanan menjadi angka numerik yang bisa dibaca oleh machine learning seperti 0, 1, dan 2. Kemudian ini ada remove ID. Ini sebenarnya opsional karena kami tidak mempunyai ID di sini, jadi saya tidak menjalankannya. Selanjutnya tambahkan kode separate feature and target. Ini untuk memisah antara mana bagian fitur dan juga mana bagian output Y untuk targetnya. Di sini di bagian fitur ada GFX, GV, dan juga GFZ. Ini. Oke, kemudian kita cek fitur yang sudah kita pisahkan. Yang ini X-nya, kemudian dan ini Y-nya. Kemudian tambahkan juga kode split training. Kode ini bertujuan untuk membuat dataset yang kita punya menjadi data training dan juga data testing. Oke, setelah dijalankan, kita latih modelnya, SVM modelnya, dalam bentuk kernel seperti itu. Kemudian hasil dari SVM model yang sudah dilatih, ditampilkan atau kita suruh untuk memprediksi hasil dari tes yang sudah dilakukan tadi. Kemudian kita tambahkan kode untuk menampilkan akurasinya, kemudian menunjukkan coefficient metric dari dataset yang dari dataset model yang kami punya.
dan kami mendapatkan prediction score tadi yaitu 0,87%, 87% dataset kami. Kemudian ini ada tambahkan juga kode untuk klasifikasi report dari model SCPM kami. Yang pertama untuk model yang atas adalah 0 ini bagian depan. Untuk advance score-nya kami dapat yaitu 79%, dan yang kanan itu 83%, dan yang terakhir untuk atas kami dapat 100%. Oke, mungkin berikut itu adalah cara membuat program dari model SVM atau demonstrasi dari SVM itu sendiri. Mungkin saya balikkan ke moderator. Terima kasih. Oke, mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Kurang lebih dan lebihnya kami mohon maaf. Kami tutup presentasi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.